Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai teman-teman, saya Putri Rahmawati dari kelas TI 22C2. Di sini saya akan membuat registrasi form yang bisa login dan logout, dan juga di dalamnya itu ada database juga, dan nanti memakai get post, setelah itu cerut, dan report print dengan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript, dan PHP. Baik, di sini saya akan share di sini saya akan menghidupkan. Sudah hidup ya examnya ya. Sudah saya start. Setelah itu saya akan membuka Visual Studio Code-nya. Sebelumnya saya sudah membuat codingan dari database mahasiswa C2 yang nanti akan terhubung ke database dan website tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat indeksnya ya, indeks PHP-nya. Nah, di sini saya membuat tabel nomor, nama, NIM, jurusan, alamat, gambar, dan aksi. Nah, di sini nanti yang akan ada di dalam database tersebut, di dalam registrasi tersebut ya. Nah, setelah itu ini aksi untuk melakukan delete dan update ya, dan update. Nah, di sini query-nya ada select bintang from tabel mahasiswa yang sudah saya buat sebelumnya di database ya, di SQL Yob atau di PHP admin ya, di sini. Nah, saya sebelumnya sudah membuat database mahasiswa C2. Nah, di sini. Nah, kolomnya itu di sini ada nama, NIM, jurusan, alamat, gambar. Nah, di sini saya sudah terkoneksikan ke database-nya. Setelah itu saya di sini sudah membuat koneksinya ya, koneksi.php, yang mana di sini dia terkoneksi ke database tersebut ya. Di sini koneksi MySQL connect localhost database C2 yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah itu di sini juga ada login ya. Di sini ada ini cek loginnya, di mana nanti untuk masuk ke registrasinya itu ada button login. Nanti juga kita diminta untuk memasukkan username, setelah itu password yang sudah kita tambahkan ya, atau daftarkan ke website tersebut gitu. Nah, ini saya sudah bikin pengaturannya juga ya pada session. Nah, apabila password salah maka akan muncul pesan password salah gitu. Di sini juga apabila username salah maka akan muncul username salah. Seperti itu, nanti ada peringatannya ya di session ya. Nah, setelah itu di sini ada logout ya, yang sudah kita buat sebelumnya juga. Di sini logout
Ini layoutnya. Nah, setelah itu di sini tampilan untuk loginnya ya. Tampilan untuk website loginnya di sini saya sudah buat sebelumnya. Di sini saya buat alert ya, alert warning apabila div alert ya, apabila loginnya gagal, atau yang tadi saya buat cek login tadi di sini ya, apabila passwordnya salah maka login gagal, password salah, seperti itu alertnya. Nah, di sini nanti tampilan registrasinya bernama welcome to halaman login Putri Rahmawati. Di sini ada nanti username, disuruh masukkan username-nya juga. Setelah itu disuruh masukkan password ya, passwordnya juga. Nah, setelah itu ada button. Saya di sini buat submit ya, login, button login, submit. Nah, di sini di bawahnya juga nanti akan saya buat, sudah saya buat yang belum punya akun, saya akan membuat di kelas untuk belum punya akun silahkan daftar ya. Nah, klik daftar, nanti akan terkoneksi ke daftar PHP. Seperti itu. Ini tampilan registrasinya. Nah, ini daftar PHP. Nah, ini daftar PHP-nya. Nah, ini nanti akan muncul seperti di login ya, tetapi beda ya. Ini ada halaman daftarnya. Nanti diminta untuk dimasukkan username, mendaftarkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu klik daftar, seperti itu. Nah, setelah daftar, setelah login, kita akan masuk ke dalam database-nya tersebut ya. Dalam database tersebut itu ada database tersebut yang bisa ditambahkan, yang bisa diedit, yang bisa dihapus, dan bisa dicetak juga nanti ya tentunya. Baik, kita coba saja ya ininya websitenya. Kita save dulu, kita masuk ke di sini lokal host. Judulnya tadi tugas UAS Putri Rahmawati 3122 C2. Nah, ini tampilan awal registrasinya ya. Seperti ini yang sudah saya buat tadi di ini login PHP di sini. Nih, login PHP. Nah, di sini login PHP. Untuk tampilannya itu dia masuk ke login PHP yang di sini. Nah, login PHP. Di sini saya bisa rubah juga untuk tampilannya. Halaman login. Kita save. Kita refresh. Nah, berubah ya, halaman login Putri Rahmawati. Oke. Save. Nah, kita refresh lagi. Nah, welcome to halaman login Putri Rahmawati. Oh, dia nyambungnya ke PHP, login PHP ya. Nah, setelah itu di sini tampilan login, tampilan registrasinya itu ada username yang tadi suruh masukkan username. Ini ya, kita pakai div
class, fraction, di sini username, setelah itu password juga. Di sini langsung klik login. Seperti itu. Apabila yang belum punya akun bisa mendaftarkan di sini. Gitu, dan nanti akan terkoneksi ke database juga ya. Di sini coba kita masukkan username yang salah ya. Kita kata seandainya username salah, kita klik login. Nah, maka alertnya akan muncul login gagal, username salah karena yang kita masukkan tadi salah. Dan apabila kita masukkan username-nya dengan benar dan passwordnya salah, maka di sini akan muncul, kita klik login. Nah, alertnya akan, peringatannya akan muncul login gagal, password salah. Nah, setelah itu jadi berhasil ya tadi yang tadi. Oke. Setelah itu belum punya akun silahkan daftar. Yang belum punya akun daftar dulu ya. Laman daftar Putri Rahmawati. Di sini kita masukkan akunnya Wati misalnya, username-nya, passwordnya 9999, daftar. Nah, maka di sini akan localhost daftar user sukses di sini. Oke, kita klik oke. Maka di sini akan muncul user baru ya di PHP adminnya. Kita buka dulu PHP adminnya. Di database-nya di sini mahasiswa C2. Nah, tabel usernya. Nah, di sini akan, di sini saya sudah buat sebelumnya. Yang admin ini yang pertama ya. Yang kedua sudah pernah saya daftar juga menggunakan akun Putri. Terus ada akun lagi yang bernama Wati ya. Di sini passwordnya ya. Nah, dia akan menghubung ke database-nya ya. Nah, ini username-nya ada 3. Kita masuk lagi ya, coba. Nah, welcome to halaman login. Nah, saya akan masuk menggunakan admin. Saya akan masukkan passwordnya, klik login. Nah, maka akan muncul database tersebut ya, yang sudah saya buat sebelumnya di database ini. Nah, saya klik dulu database-nya. Nah, Putri Rahmawati. Nah, saya juga sudah di sini juga kita bisa ini ya, mengedit. Tidak harus ke database, tetapi kita langsung bisa ke website ini tersebut. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan ya, ini halaman ini masuknya ke indeks. Nah, nanti tambah ini, button tambah kita klik. Nah, ini akan nyambung ke olah PHP ya teman-teman. Olah PHP yang ini. Nah, nyambung ke sini. Setelah olah PHP nanti dia setelah submit akan terhubung ke proses PHP. Baik, kita akan tambahkan dulu ya. Tadi kan kita punya database-nya, data mahasiswanya 1. Nah, kita bisa di sini menggunakan create, menambahkan ya. Menambahkan di sini fungsi create, fungsi root ya, create. Dan misalnya di sini Siva, first name-nya 3122 10991, jurusan Teknik Informatika, alamatnya Mahbang. Di sini juga kita bisa memasukkan foto ya. Fotonya kita Siva di sini. Nah, tambahkan. Nah, dia otomatis akan menambah ya di data mahasiswa tersebut. Jadi
Rate-nya sudah berjalan, rate update. Nah, kita juga bisa mengupdate ya, mengupdate data mahasiswa tersebut. Kita refresh dulu. Kita update di sini. Saya tadi kan sebelumnya sudah membuat aksi ya. Aksi tersebut yaitu berisi mengedit dan dia akan muncul ke olah PHP. Nah, ke olah PHP edit dan delete. Otomatis dia akan hapus nantinya. Saya coba mengupdate dulu data mahasiswanya ya. Kita coba mengupdate dulu datanya. Kita coba mengupdate alamatnya saja ya. Dan saja. Nah, kita simpan perubahannya. Nah, otomatis akan berubah, yang tadi namanya Putri Rahmawati jadi Putri saja. Nah, di sini juga berubah, alamatnya hanya segini yang kita sudah update tadi, dan fotonya masih, karena kita tidak update ya tadi ya. Nah, ini juga bisa kita update ya. Nah, kita update di sini Syifa Astiani, Ningsih misalnya ya. Nah, di sini kita update alamatnya ini. Nah, oke, fotonya kita nggak usah update. Kita klik simpan perubahan. Ini masuk ke olah PHP ya teman-teman ya. Simpan perubahan. Nah, maka akan muncul perubahannya Syifa Astiani Ningsih, teknik informatika cara berkembang. Oke, klik tombol tambah read-nya atau menambahkan, dan update-nya sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba tambahkan lagi saja ya, biar ini kita ganti dulu. Nah, kita tambahkan ekal, masukkan NIM, jurusan, alamat, fotonya. Kita akan membahas, klik tambah. Nah, akan muncul data mahasiswa di sini ada 3 ya. Nah, di sini juga saya sudah membuat tadi mengkoneksikan ke kita simpan foldernya di htdocs ya. Di sini saya sudah men-setting bahwa apabila kita menghapus data mahasiswa tersebut di website ini, maka di folder juga otomatis fotonya akan terhapus ya. Ini kita cek dulu htdocs exam htdocs. Di sini saya membuat mahasiswa C2. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada 3 foto ya. Ada 3 foto seperti di website. Nah, apabila kita menggunakan aksi delete atau hapus, nah di sini kita hapus ya coba. Nah, terhapus, dan di folder juga akan terhapus fotonya. Jadi ada 2 foto dan di sini ada 2 data. Oke, teman-teman, di situ ini masuk, aksi ini masuk di olah PHP ya. Olah PHP edit, kalau yang ini olah PHP delete. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini, dan nanti dia akan menyambung ke proses ya.
setelah PHP ini saya sambungkan ke proses PHP, dia akan terhubung. Nah, di sini tuh kita save. Saya tetap memasukkan koneksi PHP ya, karena biar terkoneksi ke database-nya. Dan di database juga akan terupdate sebagai ini kan masih satu ya database-nya. Nah, kita refresh, akan muncul database 2 ya. 2 database yang sudah saya create tadi, yang sudah saya tambahkan di website tersebut. Oke. Nah, ini sudah bisa ya kita tambahkan lagi saja ya biar jadi banyak. Jurusan kelasnya ambil foto salah. Di sini kita tambahkan, nah kita tambahkan lagi. Ditambah ini kita masuk ke olah PHP ya. Setelah klik tambah akan masuk ke proses ya, proses PHP. Nah, akan masuk ke sini. Kita tambahkan lagi topik namanya ini teknik informatika, alamatnya Serang Baru. Coba kita tambahkan fotonya. Nah, bisa ya. Nah, coba kita cek dulu. Nah, kita save, kita tambahkan. Nah, akan muncul ya. Akan muncul 4 data ini, dan di foldernya juga akan muncul 5 foto yang sudah saya masukkan. Dan di database-nya juga kita refresh akan muncul 4 data mahasiswa C2. Baik, kita sudah bisa menggunakan create, menambahkan. Kita juga sudah bisa mengupdate atau edit ya. Kita pakai edit oleh PHP, data edit. Kita juga bisa delete, menghapus data tersebut. Dan kita bisa ini ya, di sini kita bisa logout ya. Nah, kita ini misalnya kita websitenya kita copy ya, kita masukkan ke tab new tab. Nah, kita masukkan new baru, nah enter. Nah, ini akan muncul sama ya. Tetapi apabila di sini di website yang awal ini saya logout, maka otomatis nanti di website yang tadi saya buka di tab baru akan keluar juga seperti itu. Nah, karena saya sudah men-settingnya di sini ya, logout. Nah, di sini settingan untuk logoutnya. Coba kita logout dulu di sini. Kita logout. Nah, dan kembali ke tampilan awal ya, kita refresh. Kita coba buka di tab yang tadi ya. Nah, di tab yang tadi masih ada. Setelah kita refresh, nah dia akan otomatis keluar ya teman-teman. Nah, dia akan ketampilan yang awal ya, yang login. Nah, ini
username sudah bisa, kita bisa menambahkan user juga, daftar PHP, masuknya ke localhost mahasiswa daftar PHP. Nah, kita ini login.php. Nah, di sini coba kita print ya, print out. Admin 1 ya, kita klik login. Nah, muncul seperti tadi ya. Nah, ini saya di ininya menggunakan get post ya. Saya menggunakan get post di codingannya ya, teman-teman sudah menggunakan. Nah, ini saya menggunakan get ya. Ini yang tadi ya. Ini yang simpan perubahan yang edit tadi dan yang button tambah tadi ya. Saya menggunakan get edit di sini. Save. Nah, setelah itu kita coba udah login ya. Kita coba print ya. Report hasil dari data mahasiswa ini kita print. Di sini ada cetak. Di sini akan masuk ke cetak.php di sini ya teman-teman. Cetak.php di sini yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita samakan tabelnya. Setelah kita konekkan ya, di sini save. Oke. Nah, save. Oke. Nah, di sini ini sudah saya hubungkan ya. Setelah itu nanti kita bisa cetak dan untuk nama filenya nanti PDF, nama filenya data mahasiswa C2, atau bisa kita ganti juga data mahasiswa aja ya. Data mahasiswa C2 aja. Ini kita kasih ini C2. Nah, seperti ini. Kita save, nanti kita coba cetak ya, atau print hasilnya, kita report hasilnya, report PDF nih, kita cetak, klik cetak, kita klik cetak. Nah, akan muncul data yang tadi ya, data yang di sini itu akan muncul. Cetak lagi akan muncul dan kita bisa mendownload. Nah, di sini saya buat untuk tampilan cetaknya. Di sini ada abu-abu ya. Ini abu-abu ya. Nah, di sini kita bisa download dan di sini akan muncul data mahasiswa C2 namanya yang sudah kita buat tadi di cetak.php. Kita bisa save. Nah, coba kita buka hasilnya. Masih terdownload. Nah, kita bisa buka hasilnya. Nah, maka seperti ini datanya. Coba kita hapus ya datanya. Nah, kita hapus, maka akan 3 data. Data mahasiswa di website ini ada 3. Kita cetak lagi. Nah, akan muncul 3. Kita bisa save juga. Nah, akan muncul data mahasiswa C2. Atau kita bisa rubah
nama filenya ya. Di sini misalnya data mahasiswa saja. Nah, data mahasiswa di PDF save, kita cetak. Nah, kita download. Nah, akan muncul data mahasiswa saja. Kita save. Oke, kita coba hapus lagi ya teman-teman. Nah, kita hapus 2, jadi datanya cuma 1 ya, data mahasiswa cuma 1. Kita refresh, setelah itu kita cetak. Nah, akan muncul data mahasiswa 2 hanya ada 1, dan di folder fotonya juga akan hilang ya, akan terhapus juga ya, jadi cuma 1. Dan di database juga itu hanya ada 1 juga ya. Nah, di sini kita refresh, PHP adminnya kita refresh. Nah, hanya ada data putri, hanya ada 1 data saja seperti di website ini. Setelah itu kita refresh lagi, kita cetak lagi. Coba kita rubah ya namanya ya. Sebentar, kita rubah namanya, nama filenya kita rubah di sini. Di sini kita rubah di cetak.php, data mahasiswa terbaru misalnya, terbaru. Kita save, kita masuk lagi ke websitenya, kita cetak, dia akan muncul ke tab baru ya. Dia akan muncul ke tab baru karena saya menambahkan ini ya, MDPF destination di sini. Kalau saya tidak menambahkan ini, maka akan muncul di web itu ya, tidak akan muncul ke tab baru. Nah, saya cetak. Nah, ini hanya 1 datanya, kita bisa download. Nah, namanya data mahasiswa terbaru, kita bisa save. Nah, kita buka datanya. Nah, download. Nah, akan sama ya datanya. Nah, apabila kita tidak memasukkan ini ya, outputnya kita hapus. Nah, save, save, kita refresh di database-nya dan kita cetak, maka dia tidak akan menampilkan tab baru ya, dia akan tetap di tab database tersebut gitu. Oke teman-teman, kita kembalikan ya ini. Save. Oke teman-teman, kita logout aja ya ininya. Kita sudah bisa menggunakan fungsi create, tambah. Nah, di sini sudah dikoneksikan juga ke database-nya dan di foldernya untuk gambarnya, untuk fotonya. Dan kita juga bisa update atau mengedit data tersebut, data-data mahasiswa tersebut, dan kita juga bisa menghapus ya, atau delete. Nah, kita juga bisa login dan juga bisa kita juga bisa menambahkan user ya untuk login di registrasi ini, di database ini, di registrasi ini ya. Kita juga bisa mencetak menggunakan dengan format PDF. Setelah itu kita bisa logout juga. Nah, kita logout aja ya halamannya. Oke. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.